Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sebagai hamba Allah, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih bisa merasakan nikmat hidup, nikmat kesehatan, kekuatan, iman lahir dan batin. Tidak luput pula salawat serta salam kita haturkan kepada baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah menghantarkan umat manusia dari peradaban jahiliyah menuju peradaban modern yang penuh dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi seperti yang kita rasakan pada saat ini. Semoga kita semua termasuk menjadi hambanya yang taat, yang berhak mendapatkan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pada hadis Nabi disebutkan salah satunya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Fassalatani la syai'a afdalu minhuma al-imanu billah wa nafu lil muslimin. Yang artinya ada dua perkara yang tak satu pun mampu melebihi keutamaannya. Yang pertama dari dua perkara itu al-imanu billah, yaitu iman kepada Allah. Kemudian yang kedua wan naf'u lil muslimin, yaitu memberikan manfaat kepada orang-orang Islam. Ikhwati fillah rahimakumullah. Sesuatu yang sangat utama, yang pertama adalah iman kepada Allah. Mengapa iman kepada Allah? Karena di sini iman adalah tolak ukur, menjadi kunci, ya, diterimanya atau tidak diterimanya amalan seseorang, perbuatan seseorang. Itu tergantung landasan yang dia pakai. Kalau amalan perbuatan dia dilandasi oleh iman, maka itu bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga sebaliknya. Apabila amalan-amalan dia, perbuatan dia tidak dilandasi oleh iman, maka tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iman menjadi dasar melakukan atau tidak melakukannya seseorang amalan-amalannya, maka itu dilihat dari landasan yang dia pakai. Kalau dia memakai iman sebagai landasan dia untuk amalannya, maka itu bernilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apabila tidak memakai iman untuk landasan perbuatan amalannya, maka ya tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan iman orang-orang akan mampu melaksanakan perbuatan-perbuatan, amalan-amalan yang secara hawa nafsu itu terasa amat berat. Seperti halnya puasa. Puasa itu sangat berat bagi orang-orang yang tidak melandasi dirinya dengan iman. Tapi puasa itu akan terasa ringan bagi seseorang yang melandasi dirinya dengan keimanan. Sebagai orang yang beriman, dia akan menjawab perintah Allah Subhanahu wa taala dengan cara melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan cara berpuasa, cara sedekah. Pokoknya ibadah-ibadah yang dirasa sangat berat, ya. Seperti ibadah haji, ibadah umroh,
sodakoh, tadarus. Nah, hal-hal itu apabila tidak kita landasi dengan keimanan, maka tidak mustahil itu akan terasa berat sekali. Ya. Berbeda dengan kita melandasi amalan-amalan itu dengan keimanan. Maka kita menjalaninya dengan penuh kenikmatan, penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, ya, sepenuh hati menjalaninya. Itu kalau dilandasi dengan keimanan, ya. Berarti perlu digarisbawahi bahwa iman itu sangat penting kita hadirkan dalam diri kita. Untuk apa? Untuk menjadi faktor pendorong amalan-amalan kita itu bernilai kebaikan, bernilai pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amalan kita sepele atau amalan sekecil apapun, kalau kita melandaskan amalan kita dengan iman, maka sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan kita tidak melandasinya dengan iman. Walaupun kelihatannya perbuatan itu atau amalan itu sangat bernilai ibadah. Contohnya misal kayak kita sodakoh, kita zakat, kita memberi fakir miskin. Tapi ketika kita hanya memberi saja tidak dilandasi dengan keimanan, ya maka itu zong. Tidak akan ada nilai apa-apa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nilai ibadahnya. Contohnya saja seperti keadaan kita pada saat ini. Kita berpuasa karena menjalankan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Andai saja kita tidak melandasi diri kita dengan keimanan, tidak menutup kemungkinan kita tidak akan bisa melangkah sampai sejauh ini, sampai pertengahan bulan Ramadan. Berarti apa di sini? Beruntunglah kita karena melandasi di setiap amalan kita, di setiap tindakan kita, di setiap perbuatan kita, melandasinya dengan keimanan. Maka insya Allah itu akan bernilai pahala yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, yang sangat utama ialah an-naf'u bil muslimin, yaitu memberi manfaat kepada sesama muslimin. Kita sebagai makhluk sosial, sudah semestinya kita harus saling membantu satu sama lain. Memberi manfaat kepada sesama itu apapun bentuknya yang bisa dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu adalah sesuatu yang sangat utama. Karena apa? Karena kita sudah memberikan manfaat kepada orang lain. Lebih-lebih kita bisa memberikan orang lain berupa harta. Kita kasih harta itu, kita sisihkan sedikit. Atau melalui tenaganya. Yang tenaganya masih kuat, ikut gotong royong membantu tetangganya atau siapa yang membutuhkan tenaga kita. Yang mempunyai ilmu, ya kita berbagi ilmu kita di sekeliling kita atau di majelis-majelis ilmu, kita bagikan. Dengan begitu, ya kita sudah memberi manfaat di sekitar kita. Nah, itulah yang dimaksud sesuatu hal yang sangat utama karena telah memberi manfaat kepada sesama manusia atau sesama kaum muslimin. An-naf'u bil muslimin itu termasuk di dalamnya adalah idkhulus surur, yaitu membuat hati orang lain itu menjadi senang atau bahagia. Nah, itu sudah termasuk memberi manfaat kepada orang lain karena kita memberi aura-aura positif sehingga dengan kehadiran kita orang menjadi senang,
menjadi bahagia. Nah, marilah kita sama-sama berusaha memberi manfaat dan pesan-pesan yang positif di sekeliling kita. Kalaupun kita tidak bisa memberikan hati orang lain bahagia atau senang, setidaknya kita jangan membuat masalah gitu loh, ya. Sudah tidak memberikan manfaat, sudah tidak memberikan orang kebahagiaan, ini malah menambah masalah. Itu kan jadi kacau jadinya, ya kan? Jadi di sini kita berperan sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan kemampuan kita, keahlian kita di mana, ya maka disitulah peluang mendapatkan ridha Allah itu bisa kita dapatkan, ya. Kita tidak bisa memaksakan untuk berbuat yang tidak kita mampu, yang tidak kita bisa. Maka kita berperan, kita mengambil bagian untuk memberikan pesan-pesan positif kepada orang di sekeliling kita, memberikan sesuatu hal yang membuat orang itu bahagia, senang, memberikan manfaat kepada sekitar sesuai dengan kemampuan kita, ya. Bagi yang mempunyai harta yang lebih, dia berperan dengan hartanya. Bagi yang memiliki ilmu, dia berperan dengan ilmunya. Bagi yang memiliki kelebihan apapun, ya dia berperan sesuai dengan kapasitasnya. Bagi yang berperan dengan amar ma'ruf nahi mungkar, ya maka lakukanlah dengan itu. Karena tugas kita hidup di dunia ini adalah untuk memberikan pesan-pesan positif, memberikan aura-aura positif, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan untuk orang-orang di sekitar kita, memberi manfaat, dan orang yang di sekeliling kita pun merasa bersyukur gitu loh, karena hadirnya kita di sekeliling mereka. Jangan sampai kita tidak bisa berperan apa-apa, ya. Sudah tidak berperan apa-apa untuk masyarakat, kita malah memberi kekacauan, memberi kegaduhan, menimbulkan permasalahan. Dan jangan sampai apalagi menimbulkan kesakitan pada jiwa seseorang. Itu yang harus kita hindari. Di sini saya ingatkan kembali untuk selalu berhati-hati di dalam amalan-amalan kita, perbuatan kita. Jangan sampai ada hati yang terluka karena perilaku kita. Sudah seharusnya kita sebagai umat muslim harus memberikan contoh yang baik kepada orang-orang lain, orang-orang di sekitar kita, maupun non-muslim atau orang-orang yang di luar agama kita. Marilah kita sama-sama berusaha melakukan hal-hal yang bermanfaat. Seperti apa yang saya jelaskan di awal, yaitu yang pertama, kita harus melandasi di setiap amalan kita itu dengan iman. Kemudian yang kedua, mari kita pupuk kembali, kita perbanyak amalan-amalan soleh kita yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain dan orang-orang di sekitar kita. Karena dengan begitu kita sudah berikhtiar melakukan yang terbaik untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah semoga dengan amalan-amalan kita yang sudah kita kerjakan yang dilandasi dengan iman, itu menjadi
jembatan kita untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata atau salah ucapan, mohon dimaklumi karena itu murni dari kekhilafan saya sendiri. Karena yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Billah fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.